Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pengaplikasian turunan dalam menghitung kecepatan dan percepatan benda kinematika. Dan saya sendiri Muhammad Salzain dan saya akan memperkenalkan partner-partner saya dari next slide. Saya Muhammad Didik Maulana. Saya Muhammad Hafiz Milanista. Saya sendiri Muhammad Salzain. Ya, saya Dr. Akbar. Oke, selanjutnya Oke, latar belakang akan dijelaskan sama partner saya. yang pertama ada latar belakang, yaitu kalkulus adalah cabang ilmu yang mempelajari perubahan dan akumulasi, diterapkan di berbagai disiplin ilmu seperti fisika, teknik, ekonomi, hingga biologi. Lalu turunan, turunan dalam gerak benda. Turunan digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu besaran terhadap waktu. Turunan pertama, posisi adalah kecepatan. Lalu turunan yang kedua adalah percepatan. Lalu yang berikutnya ada pentingnya dalam teknik. Penerapan turunan dalam kinematika sangat penting untuk perancangan kendaraan, analisis mesin, robotika, dan sistem otomasi industri. Next. Rumusan masalah. Apa saja sih rumusan masalah dalam PowerPoint ini? Yang pertama, itu apa keterkaitan antara turunan fungsi dalam kalkulus dengan konsep kinematika dalam fisika? Lalu, bagaimana turunan digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan suatu benda terhadap waktu? Lalu yang ketiga, bagaimana hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan dijelaskan melalui turunan? Lalu yang terakhir, bagaimana penerapan konsep turunan dalam menyelesaikan persoalan kinematika seperti gerak lurus, gerak vertikal, dan jatuh bebas? Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Manfaat dan dampak. Yang pertama ada peningkatan pemahaman. Meningkatkan pemahaman dalam menerapkan turunan pada permasalahan nyata bidang teknik maupun non-teknik. Yang kedua ada integrasi konsep. Meningkatkan kemampuan dalam menghubungkan konsep kalkulus dengan ilmu fisika. Yang ketiga ada analisis gerak sistematis, memberikan sebuah referensi dalam analisis gerak menggunakan perhitungan matematika secara akurat. Yang keempat ada keterampilan problem solving, mendukung keterampilan problem solving tentang perhitungan posisi, kecepatan, dan percepatan benda. Landasan teori. Turunan dalam kalkulus. Turunan suatu fungsi menyatakan laju perubahan suatu besaran terhadap variabel lain. Jika posisi benda dinyatakan sebagai fungsi waktu S dalam kurung T, maka seperti dalam tabel ini kecepatan V dalam kurung T sama juga dengan ds per dt. Terus juga ada percepatan A dalam kurung T sama juga dengan dv per dt sama juga dengan d pangkat 2S per DT pangkat 2. Turunan pertama menyatakan seberapa cepat posisi berubah, turunan kedua menyatakan seberapa cepat kecepatan berubah. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebabnya. Di kinematika kita mengenal beberapa besaran utama seperti posisi baik dengan vektor atau sebuah koordinat. Kecepatan yaitu laju perubahan posisi dalam waktu tertentu dan percepatan laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Landasan teori selanjutnya adalah ada pada hubungan posisi kecepatan dan juga percepatan ini. Pertama kan di sini ada 3 kolom gitu dalam satu tabel kan. Yang pertama ada besaran, setelah itu ada rumusan turunan dan ada penjelasan kan. Yang pertama kan di posisi itu sama juga dengan S dalam kurung T yang dimana kedudukan benda sebagai fungsi waktu. Selanjutnya ada kecepatan V dalam kurung T sama juga dengan S aksen dalam kurung T, laju perubahan posisi turunan pertama, lalu itu percepatan A dalam kurung T sama juga dengan V aksen dalam kurung T sama juga dengan S aksen dalam kurung T, laju perubahan kecepatan dalam kurun turunan kedua. Nah, selanjutnya di sini juga ada perbedaannya terhadap gerak
lurus ya di kinematika yang dibagi jadi dua itu gerak lurus beraturan yang dimana V-nya itu sama juga dengan konstan, ST sama juga dengan S0 ditambah VT. Nah, dan juga ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang dimana V dalam kurung T sama juga dengan V0 ditambah AT. Nah, lanjutnya S dalam kurung T sama juga dengan S0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Itu adalah gerak lurus bergerak beraturan. Nah, di sini kita bisa lihat juga di tabel grafik ini yang dimana ada kecepatan tetap V sama juga dengan tetap, terus habis itu delta V sama juga dengan 0 yang di gerak lurus beraturan. Selanjutnya di percepatannya 0 gitu kan. Jadi itu konstan, itu kalau misalnya S sama juga dengan T akan tetap melajunya sama gitu loh. Sedangkan grafik VT-nya itu datar gitu. Berbeda dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, dan yang terakhir itu adalah contoh pemecahan masalah dalam satu persoalan sederhana. Di sini kita membawa satu contoh soal, yaitu sebuah benda bergerak lurus pada sebuah lintasan dan posisi bendanya terhadap waktu dinyatakan oleh fungsi berikut. S dalam kurung T sama juga dengan 4T kuadrat ditambah 2T ditambah 3 dalam satuan meter. Itu kita punya dua perintah, yaitu A, hitung kecepatan benda saat T 3 detik, dan B, hitung percepatan benda untuk saat penyelesaian dengan kecepatan VT sama juga dengan S aksen T sama juga dengan 8T ditambah 2 pada T3 sama juga dengan V3 sama juga dengan 8 dikali 3 ditambah 2 sama juga dengan 26 meter per second. Jadi AT sama juga dengan V aksen T sama juga dengan 8 meter per second pangkat 2. Benda mengalami percepatan konstan sebesar 8 meter per second pangkat 2. Oke, gitulah contoh soalnya. Kemudian ada interpretasi hasil. Yang pertama, turunan pertama membantu prediksi perubahan posisi dari waktu ke waktu, sehingga sangat penting dalam analisis sistem dinamis. Terus yang kedua, turunan kedua menentukan perubahan gaya gerak digunakan dalam desain struktur dan perhitungan tegangan mesin. Yang ketiga, studi kasus menunjukkan bahwa setiap gerak benda dapat direpresentasikan melalui fungsi, sehingga mudah dianalisis secara perhitungan matematika. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari semua rumusan masalah adalah konsep turunan kalkulus adalah alat fundamental untuk menganalisis kinematika, memungkinkan perhitungan akurat, kecepatan, dan percepatan benda dari fungsi posisinya. Dengan menggunakan konsep turunan, kita dapat menentukan kecepatan suatu benda dari di mana posisi berada, menentukan percepatan sesaat dari perubahan kecepatan, dan menganalisis pola gerak apakah benda dipercepat, diperlambat, atau konstan. Next slide. Oke, terima kasih telah menonton presentasi kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Muhammad Zain, izin pamit undur diri. Gacor.